Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Indonesia dari jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku konsumen di dalam pemasaran online. Pengertian perilaku konsumen. Menurut American Marketing Association, mendefinisikan perilaku konsumen sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di masa manusia melakukan pertukaran aspek kehidupan. Dan yang kedua, menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Proses transformasi penjualan produk dari konvensional menuju digitalisasi. E-commerce merupakan segala aktivitas jual beli dengan menggunakan bantuan media elektronik. Media elektronik yang digunakan meliputi perangkat desktop, mobile, dan website. Proses belanja online menjadi lebih cepat dan akurat dengan menggunakan bantuan aplikasi berbasis web, di mana platform tersebut dapat membantu sektor bisnis B2B, yaitu business to business, dan C2C, yaitu konsumen to konsumen, dan sebaliknya. Dan berikut ada website belanja online. Anda bisa lihat di sini ada Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, dan masih banyak lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di sini yang pertama ada faktor pribadi, meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, gaya hidup, dan situasi ekonomi. Setiap individu memiliki preferensi yang berbeda berdasarkan kondisi pribadi masing-masing. Dan yang kedua itu faktor fisiologis terkait dengan motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap seorang terhadap suatu produk atau merek. Faktor ini mempengaruhi cara konsumen memproses informasi dan membuat keputusan. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial, termasuk berpengaruh dari keluarga, teman, kelompok referensi, dan sosial media. Konsumen seringkali dipengaruhi oleh pendapat atau perilaku orang di sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah faktor budaya, yaitu mencakup nilai-nilai, kepercayaan, norma, dan tradisi yang dianut masyarakat. Budaya membentuk pola konsumsi dan preferensi konsumen sejak dini. Selanjutnya ada tipe perilaku konsumen atau Mullen dan Mirror. Yang pertama itu kita ada perilaku konsumen kompleks buying dan behavior terjadi saat konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian dan memiliki perbedaan besar antara merek, biasanya untuk produk mahal beresiko tinggi atau jarang dibeli, misalnya mobil, rumah, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu perilaku konsumen yang disonasi atau mengurangi perbedaan. Konsumen sangat terlibat tetapi melihat sedikit perbedaan antara merek. Setelah membeli, mereka bisa merasa ragu dan mencari pembenaran terhadap pemilihan mereka, misalnya memilih karpet, AC, sofa, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu perilaku konsumen yang sudah terbiasa, yaitu pembelian dilakukan secara rutin tanpa banyak pertimbangan atau pencarian informasi, biasanya untuk produk sehari-hari dengan sedikit perbedaan antara merek seperti sabun, garam, bumbu-bumbu lainnya, dan juga sebagai odol atau sikat gigi. Dan yang keempat adalah perilaku konsumen yang mencari keragaman produk. Konsumen tidak terlalu terlibat tetapi ingin mencoba berbagai merek karena bosan, ingin bervariasi istilahnya, bukan karena ketidakpuasannya, misal seperti ingin mencoba berbagai rasa snack atau ingin mencoba berbagai lainnya. Selanjutnya manfaat studi perilaku konsumen. Yang pertama itu meningkatkan daya saing, meningkatkan customer service, memahami perbedaan konsumen, merancang strategi marketing, dan memperhatikan tren.
Dan informasi yang didapat dari perilaku konsumen, yaitu ada 3 tahapan, yaitu analisis jump back atau mengukur seberapa efektif suatu kampanye pemasaran dalam menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan konsumen. Misalnya, melihat respon terhadap iklan, klik, atau pembelian setelah kampanye dijalankan. Dan yang kedua itu analisis pendapat konsumen, yaitu mengenali opini, kepuasan, dan umpan balik dari konsumen terhadap produk atau layanan. Informasi ini penting untuk meningkatkan kualitas dan membangun loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir itu yang ketiga, yaitu segmentasi atau pengelompokan pasar. Mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik atau perilaku seperti usia, gaya hidup, kebiasaan belanja, dan ekonomi untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari materi ini yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas untuk didengar. Selebihnya, saya minta maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.